salah satu mata kuliah yakni Operational Research dengan Don Pengampu yang terhormat Bapak Iskandar Rahmansyah, SEM Akun. Langsung saja ke tugasnya. Soal fungsi tujuan sama dengan Z sama dengan 6x1 plus 8x2. Fungsi kendala yang pertama sama dengan 2x1 plus 3x2 kurang dari 10. Fungsi kendala yang kedua sama dengan 3x1 plus 5x2 sama dengan 15. Langkah pertama yaitu kita mengubah ke metode simplex dulu, dimana Z sama dengan Z min 6x1 min 8x2 min ms2 sama dengan 0. Fungsi kendala yang pertama menjadi 2x1 plus 3x2 plus s1 sama dengan 10. Fungsi kendala yang kedua sama dengan 3x1 plus 5x2 plus s2 sama dengan 15. Langkah kedua yaitu menentukan Z dengan mengurangi nilai Z dengan fungsi kendala yang nilai kumulatifnya terbesar dengan menggunakan metode eliminasi, yaitu Z min 6 min 8 M 0 dan fungsi kendala 3 5 1 15. Kemudian Z kita pindahkan yang fungsi kendala yang kedua yang kumulatifnya terbesar dikalikan M dikali 3 sama dengan 3M, M dikali 5 sama dengan 5M, M dikali 1 sama dengan M dikali 15 sama dengan 15M. Kemudian kita kurangi nilai Z dan nilai fungsi kendalanya. Min 6 dikurangi 3M sama dengan min 6 min 3M. Min 8 dikurangi 5M sama dengan min 8 min 5M. M dikurangi M sama dengan 0. 0 dikurangi min 15M sama dengan min 15M. Langkah ketiga yaitu membuat tabel, di mana ada Z, X1, X2, S1, S2, nilai kumulatif dan indeks dengan variabel Z, S1, S2, di mana variabel Z 1 X1 min 6 min 3, X2 min 8 min 5M, S1 0, S2 0, nilai kumulatif min 15. Untuk variabel S1 Z0, X1 2, X2 3, S1 1, S2 0, nilai kumulatif 10. Untuk S2 Z0, X1 3, X2 5, S1 0, S2 1, nilai kumulatif 15. Langkah keempat yaitu menentukan kolom kunci, di mana kolom kunci yaitu di mana nilai Z yang bernilai negatif tertinggi, yakni berada pada di X2, di mana nilainya min 8 min 5M. Langkah kelima yaitu menentukan baris kunci, di mana baris kunci yaitu dengan indeks terkecil, di mana indeks terkecil diketahui berada di kolom S2. Jadi kolom kunci, baris kunci ada di S2 dengan 5 sebagai angka kunci. Selanjutnya yaitu membuat baris baru dari masing-masing baris lainnya dengan mengubah baris lainnya, di mana S2 aksen sama dengan 0 dibagi 5 sama dengan 0, 3 bagi 5 sama dengan 3/5 atau 0,6, 5 bagi 5 sama dengan 1, 0 bagi 5 sama dengan 0, 1 bagi 5 sama dengan 0,2, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi S2 aksen sama dengan 0, 0,6, 1, 0, 0,2, 3.
Untuk mencari nilai Z aksen sama dengan Z dalam kurung min 8 min 5M dikalikan S2 aksen. Z aksen sama dengan min 6 min 3M min 8 min 5M 0 0 min 15M. Untuk S2 aksen sama dengan 0,6 1 0 0,2 3. Nilai Z aksen kita pindah. Untuk nilai S2 aksen min 8 min 5M dikali 0,6 sama dengan min 4,8 min 3M. Min 8 min 5M dikali 1 sama dengan min 8 min 5M. Min 8 min 5M dikali 0 sama dengan 0. Min 8 min 5M dikali 0,2 sama dengan min 1,6 min M. Min 8 min 5M dikali 3 sama dengan min 24 min 15M. Lalu kita kurangi nilainya. Min 6 dikurang min 6 min 3M dikurangi min 4,8 min 3M sama dengan min 1,2. Min 8 min 5M dikurangi min 8 min 5M sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi min 1,6 min M sama dengan 1,6 plus M. Min 15M dikurangi min 24 min 15M sama dengan 24. Untuk nilai S1 aksen sama dengan S1 dikali 3 dikali S2 aksen, dimana S1 aksen sama dengan 2 3 1 0 10. Untuk S2 aksen 0,6 1 0 0,2 3 dikalikan 3. S1 aksen untuk S1 nya pindah. Untuk S2 aksennya kita kalikan 3. 0,6 dikali 3 sama dengan 1,8. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 0,2 sama dengan 0,6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Setelah itu kita kurangi nilai S1 nya dan S2 aksen. 2 dikurangi 1,8 sama dengan 0,2. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 0,6 sama dengan min 0,6. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel baru, di mana ada variabel Z aksen dan S1 aksen, S2 aksen. Ada Z, X1, X2, S1, S2, nilai kumulatif dan indeks. Di mana variabel Z aksen sama dengan Z1, X1 min 1,2, X2 0, S1 0, S2 1,6 plus M, nilai kumulatif 24. Untuk variabel S1 aksen sama dengan Z0, X1 0,2, X2 0, S1 1, S2 0 min 0,6, nilai kumulatif 1. S2 aksen sama dengan Z0, X1 0,6, X2 1, S1 0, S2 0,2, nilai kumulatif 3. Sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kolom kunci terlebih dahulu, yaitu dengan nilai Z aksen negatif terbesar, yaitu berada pada di X1. Selanjutnya mencari baris kunci di mana nilai indeks terkecil. Karena indeksnya sama, jadi kita ambil S1 aksen karena tadi S2 aksennya sudah.
di mana 0,2 sebagai angka kunci. Selanjutnya yaitu mencari baris baru dari masing-masing baris lainnya, di mana S1 double aksen sama dengan 0,2 sama dengan 1, 0 dibagi 0,2 sama dengan 0, 1 dibagi 0,2 sama dengan 5, min 0,6 dibagi 0,2 sama dengan min 3, 1 dibagi 0,2 sama dengan 5. Jadi S1 double aksen sama dengan 1, 0, 5, min 3, 5. Untuk mencari Z double aksen sama dengan Z aksen dikali min 1,2 dikali S1 double aksen. Z double aksen sama dengan min 1,2 0 0 1,6 plus M 24. Untuk S1 double aksen sama dengan 1 0 5 min 3 5. Z double aksen dipindahkan, S1 double aksen dikali min 1,2, yakni min 1,2 dikali 1 sama dengan min 1,2, min 1,2 dikali 0 sama dengan 0, min 1,2 dikali 5 sama dengan min 6, min 1,2 dikali min 3 sama dengan 3,6, min 1,2 dikali 5 sama dengan min 6. Min 1,2 dikurangi min 1,2 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi min 6 sama dengan 6, 1,6 plus M dikurangi 3,6 sama dengan min 2 plus M, 24 dikurangi min 6 sama dengan 30. Untuk S2 double aksen sama dengan S2 aksen dikali 0,6 dikali S1 double aksen. S2 double aksen sama dengan 0,6 1 0 0,2 3. Untuk S1 double aksen sama dengan 1 0 5 min 3 5. S2 double aksen kita pindahkan, lalu 0,6 dikali 1 sama dengan 0,6, 0,6 dikali 0 sama dengan 0, 0,6 dikali 5 sama dengan 3, 0,6 dikali min 3 sama dengan min 1,8, 0,6 dikali 5 sama dengan 3. Lalu kita kurangi, 0,6 dikurangi 0,6 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1, 0 dikurangi 3 sama dengan min 3, 0,2 dikurangi min 1,8 sama dengan 2, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel baru, di mana variabel ada Z, X1, X2, S1, S2, nilai kumulatif, dan indeks. Z double aksen sama dengan Z1, X1 0, X2 0, S1 6, S2 min 2 plus M, nilai kumulatif 30. Variabel S1 double aksen sama dengan Z0, X1 1, X2 0, S1 5, S2 min 3, nilai kumulatif 5, dengan indeks 5 dibagi min 3 sama dengan min 1,6. S2 double aksen Z0, X1 0, X2 1, S1 min 3, S2 2, nilai kumulatif 0, dimana indeksnya 0 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, diketahui di variabel Z double aksen ini masih ada nilai minusnya, namun nilai indeksnya tidak bisa dihitung lagi. Jadi, karena nilainya tidak bisa dihitung lagi, maka
dapat diperoleh hasil optimumnya, yaitu laba maksimal sama dengan 30 dengan nilai X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0. Demikian video ini saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.